Sekarang kita masuk dan kita tutup dengan ini bab ke-17 masalah wanita ahli surga. Para pelayan, para bidadari di surga. Seperti apa mereka? Surga Allah SWT siapkan bidadari-bidadari yang luar biasa. Artinya memandangnya saya sudah sangat ada kenikmatan tersendiri. Apalagi mereka melayani kita gitu. Ya. Allah gambarkan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 22 sampai 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Dan di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Al-maknun dikatakan ka'amsalil lu'lu'il maknun ialah yang tersembunyi lagi tersimpan, yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Jadi mata mereka itu, lihat matanya anak-anak kecil yang masih kecil, yang masih 2 tahun, 3 tahun, yang belum sering ngucek-ngucek matanya gitu kan. Anda bisa lihat bagian dalamnya putih bersih ya. Matanya itu indah gitu anak-anak itu. Subhanallah. Ya. Nah seperti itu kurang lebih. Digambarkan di sini wahurun 'ain dan para bidadari itu ka'amthalin lu'lu'il maknun. Mereka seperti ya, mutiara yang terpingit, mengkilat, bersih. Di sini dikatakan al-maknun adalah tersembunyi, mutiara tersembunyi, lagi tersimpan yang tidak berubah kejernihan warnanya akibat sinar matahari atau permainan tangan. Itu gambaran pertama tentang bidadari. Mereka bermata jeli, indah, jelita. Kemudian dalam surah An-Naba ayat 31 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa qawa'iba atraba. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Ya. Jadi mereka mendapatkan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka. Kalau anda naudzubillah terpengaruh untuk melakukan perzinahan dengan para pelacur, maka ketahuilah teman-teman sekalian, kalau bidadari di surga sangat tidak pantas untuk disandingkan dengan ya, para wanita-wanita pelacur di dunia ini. Ya, mereka adalah orang-orang yang sangat luar biasa sempurnanya. Ya, mereka mencintai suaminya tidak beralih hati. Mereka tidak liar matanya. Mereka bisa terlihat transparan kulitnya dan bagian dalam tubuhnya karena indahnya. Ya. Mereka seperti mutiara yang tidak pernah disentuh oleh tangan ya, dan seterusnya. Ini maksud dengan ka'ib wa kawa'ibah atraba. Kata beliau adalah wanita cantik yang ranum kedua buah dadahnya. Dan atrab adalah usia yang sebaya. Umum sekarang wanita memang menjadikan lengkukan tubuhnya, indahnya, dadahnya itu semua adalah bagian daripada keindahan dia gitu ya. Allah menggambarkan tentang bidadari. Mereka begitu. Wa kawa'iba atraba, mereka adalah sebaya terjemahannya. Tapi sebagian ulama menafsirkan kaib adalah wanita cantik. Ini makna dalam bahasa Arab ya. Yang ranum kedua buah dadahnya. Dan atrab adalah yang usianya sebaya. Jadi Allah SWT gambarkan tentang keindahan para pelayan-pelayan atau bidadari ini. Begitu juga dalam surah Al-Waqi'ah ayat 35 sampai 37. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan juga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara 'urban atraba. Sesungguhnya kami menciptakan mereka, maksudnya para bidadari secara langsung. Jadi nggak melalui proses sperma, sel telur, kemudian bayi, kemudian seterusnya proses seperti manusia. Ya, mereka dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Makna abkar adalah jamak daripada bikr, yaitu gadis, dan uruban atraba ialah wanita mencintai suaminya. Ini ciri mereka. Jadi wahai muslimah, kalau engkau ingin menjadi wanita ahli surga, harusnya seperti ini cirinya. Gitu. Ciri mereka itu adalah mereka penuh cinta dan sebaya umurnya. Maksudnya penuh cinta ini selalu ya, perhatian terhadap suaminya gitu kan. Ini bagian daripada ciri mereka. Kalau di surga itu cirinya luar biasa. Selain mereka cantik, ya tadi ranum dadahnya, dikatakan tadi sini ya, kemudian sebaya umurnya, juga dikatakan mereka diciptakan secara langsung. Jadi beda dengan kita manusia, mungkin melalui proses sehingga ada sifat-sifat buruknya. Ini tidak ada. Allah ciptakan langsung sempurna. Lalu mereka gadis-gadis perawan, mereka tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Ya. Dan setiap kali digauli oleh suaminya, maka mereka akan kembali perawan lagi. Begitu terus.
penuh cinta, perhatian, ya, pengorbanan dan seterusnya. Dan juga sebaya umurnya karena tidak akan pernah berubah. Umurnya tidak akan berubah. Hadis selanjutnya yang menjelaskan, maaf, ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang wanita ahli surga. Merincikan ketiga ayat tadi ya, Al-Waqiah 23 sampai 22 sampai 23, An-Naba 31 sampai 33 dan juga Al-Waqiah 35 sampai 37. Ya. Hadis pertama adalah hadis di bab ini, hadis 69 dari awal kita belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, pergi di jalan Allah baik di waktu pagi maupun sore lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Langsung kita bedah aja ya. Ini berarti menandakan siapapun yang keluar karena Allah Subhanahu wa taala, berjihad kah, cari nafkah kah, menurut ilmu kah, semua karena Allah, maka lebih baik itu daripada dunia dan seluruh isinya. Sungguh busur salah seorang dari kalian atau tempat cemetinya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Artinya nanti di surga. Ustaz, apakah orang butuh cemeti? Apakah orang butuh busur panah di surga? Semua yang Bapak Ibu mau ada. Anda mau berburu, Anda mau punya panahan, Anda mau punya apa saja. Fiha ma tashtahil anfus, kata Nabi SAW. Dalam surga semua yang jiwa mau dikasih. Seandainya, kata Nabi SAW, kau melihat seorang wanita ahli surga turun ke bumi, niscaya ia memenuhi ruang antara bumi dan langit dengan wangi harumnya. Kalau satu wanita ahli surga nengok saja ke dunia ini, maka seluruh langit dan bumi ini jadi wangi. Bagaimana wanginya wanita itu? Allah ciptakan begitu, subhanallah. Dan ini teman-teman didapatkan hanya dengan seseorang itu patuh saja. Sholat, puasa, jalankan perintah, nikmati halal, jauhi yang haram. Anda akan dapat ini. Janji Allah pasti benar. Kita tinggal tunggu masa ajal kita sampai nanti di dunia ini, maka kita akan mendapatkan semua itu. Insya Allah. Dan niscaya menerangi ruang di antara keduanya. Kudung yang berada di atas kepalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 6 halaman 15. Jadi mereka menggunakan kain juga di kepalanya gitu ya. Saksi bahasan kita adalah sifat wanita ahli surga ini, mereka wangi ya. Dan kalau dia menengok saya di muka bumi ini akan memenuhi wanginya langit dan bumi, begitu luar biasanya, yaitu luasnya. Dan kerudungnya di atas kepalanya yang diletakkan lebih baik, lebih indah daripada dunia dan seluruh isinya. Melihat kerudungnya aja sudah tertarik, membuat kita lupain dunia dan seluruh isinya. Kalau untuk apakah perempuan pelacur merupakan tidak benar ya. Wa na'udzubillah. Hadis selanjutnya, hadis nomor 70 dari awal belajar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, Inna awwala zumratin yadkhuluna al-jannata ala suratil qamari laylatal badri wallati taliha ala adwa'i kawkabin durrin fis sama' likulli wahidin minhum zawjatani ithnatan yura mukhu suqihima min wara'il laham ma fil jannati a'zab. Mohon maaf. Hadis ini riwayat Bukhari dulu, jilid 6 halaman 321. Terjemahannya, rombongan pertama yang masuk surga. Semoga kita termasuk, insya Allah. Tadi sudah kita baca ini, tapi kita ulangi lagi karena disulangi oleh penulis. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk golongan pertama ini, yang wajahnya seperti bulan purnama masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Dan rombongan berikutnya wajah mereka laksana bintang yang bersinar paling terang di langit. Masing-masing orang membawa 2 orang istri yang isi betis keduanya terlihat dari balik dagingnya. Kemudian tambahan yang kita belum bahas tadi adalah potongan akhir hadis ini, di surga tidak ada yang hidup membujang, nggak ada lagi. Walaupun dia meninggal masih kecil, dia meninggal belum sempat beristri, dia akan mendapatkan nanti pasangan di sana. Lalu bagaimana dengan wanita? Sama, dia juga akan dinikahkan dengan salah satu, atau Allah SWT akan satukan dia dengan salah satu dari ahli surga. Hadis selanjutnya 71. Dari awal kita belajar urutan 71, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi SAW, sungguhnya seseorang duduk santai di surga selama 70 tahun sebelum berpindah. Jadi luasnya istananya dia luar biasa, tapi saking indahnya istana itu sampai dia kalau dulu di satu sisi, lihat satu sisi, dia melihat sampai 70 tahun. Baru dia pindah ke tempat lain. Saking indahnya dia nggak mau berpindah. 70 tahun bahkan di dunia. Dari mulai bayi sampai kita ubanan gitu. Ya. Kemudian istrinya datang kepadanya. Lalu melihat wajahnya, lalu ia melihat wajah istrinya, atau dia melihat wajahnya pada pipi istrinya. Jadi saking
beningnya dan seperti cermin wajah itu sampai dia bisa lihat dirinya dari pipi istrinya. Saya ulangi, sesungguhnya seseorang duduk santai di surganya selama 70 tahun sebelum berpindah. Kemudian istrinya datang padanya lalu melihat wajahnya dia pada pipi istrinya yang lebih bening dibandingkan cermin. Intan paling kecil yang dipakainya oleh si wanita tadi istrinya dapat menyinari antara timur dan barat. Intan paling kecil, terangnya luar biasa. Istrinya memberi salam padanya dan ia pun menjawab salamnya. Ia bertanya kepadanya, siapa anda ini? Lalu istrinya bertanya menjawab, aku adalah tambahan atau mazid ya, dari pelayan-pelayan surga, gitu kan. Ia memakai 70 gaun atau 70 pakaian dan yang paling kecil seperti gunung Nu'man ya, karena bagusnya. Berasal dari pohon yang bernama tuba. Ia menerawangnya sehingga melihat isi betisnya dari balik pakaiannya. Wanita tersebut memakai mahkota dan intan yang paling kecil miliknya dapat menyinari antara timur dan barat. Hadis ini riwayat Tabarani dalam Kitab Al-Awsat dengan sanad bagus. Sebagaimana juga dinyatakan oleh Al-Haythami dalam Majma' jadi 10 halaman 418. Ya. Kemudian kata penulis, saya katakan, ini kata penulisnya, pernyataannya aku adalah mazid atau tambahan, pengataan tadi bidadari itu semakna dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Ya. Mereka dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki dan pada sisi kami ada tambahannya. Jadi maksudnya adalah ada bidadari. Dalam beberapa riwayat dikatakan nanti akan ada ahli surga lewat di atas istananya, bidadari terbang. Kemudian mampir ke dia. Kemudian dia bertanya siapa kamu? Dia mengatakan saya adalah mazid, tambahan. Ya, yang Allah mau tambahkan, kalau engkau menerimaku aku akan tinggal, kalau engkau tidak menerima aku akan cari istana yang lain. Seperti itu Allah tambahkan mereka pelayan-pelayan. Lalu kata penulis An-Nu'man yang Nabi SAW mengatakan ya, pakaian atau satu gaun yang paling kecil yang dipakai oleh bidadari tersebut seperti gunung Nu'man. Kata beliau An-Nu'man adalah sebuah bukit di Arafah. Itu besar gaunnya ya. Dan tuba, sebagaimana dikatakan berasal dari pohon tuba, adalah pohon yang mengeluarkan pakaian-pakaian ahli surga. Ini yang dimaksud dengan ya, pakaian mereka. Yang terakhir teman-teman sekalian, ini saya ingatkan kepada setiap muslim memperhatikan baik hadis ini. Ya, jadikan suamimu sebagai pintu surgamu, wahai muslimah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan dia sebagai penyebab kamu masuk surga. Karena ini tugasmu hanya melayani dia semasa engkau hidup saja. Setelah engkau meninggal sudah selesai. Itu tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia orang fasik benar-benar jauh dari agama, Anda boleh mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilepaskan dari dia supaya dapat suami yang baik yang Anda layak untuk melayani dia gitu ya. Kecuali memang betul-betul dia orang baik, maka jangan sama sekali jangan berpisah. Atau mungkin dia cuma punya masalah di masalah teknis, dia juga masih bisa menerima masukan. Kejar surga dari dia. Dan jangan pernah membuat suamimu marah, hai muslimah, karena terlalu banyak hadis yang melarang masalah itu. Di antaranya hadis ini, Anda renungi baik-baik. Hadis nomor 72 dari awal kita belajar. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, la tu'zil mar'atu zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu min al-huril 'ain la tu'zihi qatalakillah fa innama huwa 'indaki dakhilun yushiku an yufarikaki ilaina. Tidaklah seseorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya si laki-laki itu, suaminya, dari bidadari mengatakan. Dari di surga sudah ada istrinya. Dan mengetahui kalau seorang istri dunia menyakiti suaminya. Maka pada saat itu dia mengatakan, jangan kau menyakitinya. Jadi istri bidadari menegur istri dunia walaupun tidak kedengaran. Tapi Nabi SAW sampaikan kita ini bocorannya. Lalu dia mengatakan, semoga Allah membinasakanmu. Jadi si istri bidadari marah-marah dengan istri dunia, kenapa sakitin suaminya gitu. Sesungguhnya ia hanyalah seorang tamu di sisimu dan sebentar lagi berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Hadis ini riwayat Ahmad dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami' nomor 7069. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian. Saya akan buka pertanyaan insyaallah di 3 bab ini. Bab tentang masalah pakaian ahli surga, permadani ahli surga dan wanita ahli surga. Dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bab ke-18 pada pertemuan akan datang masalah hubungan seksual yang terjadi di surga. Allahu a'lam.